Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Perkenalkan, nama saya Salsila Fatihah Hamini. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia NIM 12. Saya Khaulif Dini Forskesi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia NIM 029. Saya Intan Nudana Putri dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia NIM 002. Saya Rita Nur Azila dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 033. Dan saya Yulianti Buru Regar dari Prodi Administrasi Negara dengan akhiran NIM 093. Next. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Pengertian konstitusi yaitu sebuah peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana suatu lembaga dibentuk dan dijalankan. Next. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang B, Konstitusi RIS tahun 1949 berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang C, UUDS 1950 berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang D, UUD 1945 berlaku pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Dan yang terakhir, UUD 1945 setelah amandemen berlaku pada tanggal 19 Oktober 1999 sampai sekarang. Next. Macam-macam konstitusi yang ada di Indonesia. Yang pertama, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Artinya, suatu konstitusi disebut tertulis bila berupa suatu naskah, sedangkan konstitusi tidak tertulis tidak berupa suatu naskah, dan banyak dipengaruhi oleh tradisi konvensi. Yang kedua, ada konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Pengertian konstitusi fleksibel adalah konstitusi yang diamandemenkan tanpa adanya prosedur khusus, sedangkan konstitusi yang kaku adalah konstitusi yang mensyaratkan suatu adanya prosedur khusus dalam melakukan amandemen. Dikatakan konstitusi itu fleksibel apabila konstitusi itu memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai perkembangan masyarakat. Contohnya ya seperti konstitusi Inggris dan Selandia Baru. Sedangkan pengertian konstitusi rigid adalah apabila konstitusi itu sulit diubah sampai kapanpun. Contohnya Kanada, Indonesia, dan Jepang. Dan yang ketiga ada konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak derajat tinggi. Artinya konstitusi dengan derajat tinggi mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara. Nah, sedangkan konstitusi tidak derajat tinggi artinya konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan serta derajat seperti konstitusi derajat tinggi. Dan yang terakhir adalah konstitusi negara serikat dan negara kesatuan. Maksudnya di sini bentuk negara kan sangat menentukan. Konstitusi negara yang bersangkutan dalam suatu negara serikat terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan negara-negara bagian. Hal itu diatur dalam konstitusinya. Bagian kekuasaan seperti itu tidak diatur dalam konstitusi negara kesatuan karena pada dasarnya semua konstitusi berada di daerah pemerintahan pusat. Selanjutnya ada fungsi konstitusi.
Yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Artinya, landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Dalam arti luas merupakan satu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aluran-aluran dasar atau untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti sempit, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Yang kedua, sebagai membatasi kekuasaan sedemikian rupa, sehingga kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dan yang untuk terakhir ada konstitusi membatasi atau mengendalikan penguasaan agar dalam kekuasaan tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang ke-1B, perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Fungsi konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan lembaga negara, para penyelenggara negara, agar tidak kebablasan, termasuk dalam hal ini ketika para adalah alat politik untuk mencapai tujuan negara, kata Suharyoto, SHMH, Hakim Konstitusi. Selain itu, ungkap Suhartoyo, konstitusi berfungsi sebagai perlindungan dan menjamin hak-hak konstitusional seluruh warga negara. Saking kuatnya negara untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak konstitusional warga negara yang diberikan konstitusi, maka dibentuklah Mahkamah Konstitusi, ucap Suhartoyo. Selanjutnya. Baik, yang C, menggali sumber historis, sosiologi, dan politis tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Selanjutnya, dari sumber historis, sosiologis, politik itu mengacu pada pandangan Thomas Hobbes 1588 sampai 1879. Dari penelusuran historis dengan memahami pandangan Thomas Hobbes ini, kita akan dapat memahami mengapa manusia dalam bernegara membutuhkan konstitusi. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala, hingga timbul adigium homo homini lupus, artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan bellium omnium contra omnes, perang semua lawan semua. Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah factum unions. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat, menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah factum subjection. Pemikiran Hobbes tak lepas dari pengaruh kondisi zamannya, sehingga ia cenderung membela monarki absolut dengan konsep divine right yang menyatakan bahwa penguasa di bumi merupakan pilihan Tuhan sehingga ia memiliki otoritas tidak tertandingi. Pandangan inilah yang mendorong munculnya raja-raja tiran. Dengan mengatasnamakan primus inter pares dan wakil Tuhan di bumi, mereka berkuasa sewenang-wenang dan menindas rakyat. Salah satu contoh raja yang berkuasa secara mutlak adalah Louis. Raja Prancis Louis meningkatkan kekuasaan Prancis di Eropa melalui 3 peperangan besar, Perang Prancis-Belanda, Perang Aliansi Besar, dan Perang Suksesi Spanyol antara 1701 sampai 1714. Louis berhasil menerapkan absolutisme dengan negara terpusat. Akibat pemerintahan yang absolut, Louis berkuasa dengan sewenang-wenang. Hal itu menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan yang luar biasa pada rakyat. Sepeninggal dirinya, kekuasaan yang mutlak dilakukan oleh raja-raja berikutnya. Kekuasaan Louis akhirnya dihentikan dan dia ditangkap pada revolusi 10 Agustus dan dihukum. Sejarah tentang perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia sebagaimana terumus dalam dokumen-dokumen di atas, berujung pada penyusunan konstitusi negara.
Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Seorang ahli konstitusi berkebangsaan Jepang, Naoki Kobayashi, mengungkapkan bahwa Undang-Undang Dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Melalui fungsi ini, Undang-Undang Dasar dapat memberi sumbangan kepada perkembangan dan pembinaan tatanan politik yang demokratis. Selanjutnya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Next. Nah, dilihat dari sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan. Di mana kita kan tahu bahwasannya konstitusi di Indonesia itu yakni Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Dari sinilah Indonesia itu menjadi suatu negara modern karena telah memiliki suatu sistem ketatanegaraan yaitu Undang-Undang Dasar atau konstitusi negara yang memuat tata kerja konstitusi modern. Dalam perkembangannya, konstitusi di Indonesia itu mengalami dinamika seperti yang dapat dilihat pada tabel pada PowerPoint, di mana konstitusi yang berlaku pertama kali yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana konstitusi ini berlaku di masa awal kemerdekaan, mulai pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai dengan Agustus 1950. Tapi dengan catatan, mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia Proklamasi. Nah, yang kedua itu berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949, di mana pada masa itu Belanda itu berusaha untuk menguasai kembali Indonesia dan mendirikan Republik Indonesia Serikat yang disahkan melalui konferensi meja bundar. Karena perubahan tatanan negara yang di awalnya negara kesatuan menjadi negara Republik Indonesia Serikat, maka konstitusi pun ikut berubah menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949. Akan tetapi konstitusi ini tidak diberlakukan lagi sejak Republik Indonesia Serikat itu dibubarkan, yakni pada tanggal 17 Agustus 1950. Kemudian yang ketiga ada Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, di mana pada masa itu ketika Republik Indonesia Serikat itu dibubarkan, kan Indonesia itu berubah kembali menjadi negara kesatuan. Maka karena perubahan ketatanegaraan itu diperlukan lagi konstitusi yang baru. Maka diberlakukan Undang-Undang Dasar sementara ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan konstitusi baru, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana konstitusi ini berlaku pada masa Orde Lama, yakni pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, yang dimulai pada 5 Juli 1959 sampai dengan 1965, dan dilanjutkan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di masa Orde Baru, yakni pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang berlangsung dari tahun 1966 sampai dengan 1998. Next. Nah, di pertengahan pada tahun 1997, pada masa itu Indonesia itu mengalami krisis ekonomi dan krisis moneter, di mana pada masa itu harga barang-barang melambung tinggi, inflasi meningkat, dan kemudian kebijakan pemerintah itu tidak bisa memperbaiki keadaan, sehingga masyarakat pun mengalami krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Karena itu muncullah tuntutan yang
tuntutan dari mahasiswa dan pemuda, di mana tuntutan itu berisi yang pertama, mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua, menghapuskan doktrin bifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian, tuntutan yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, mewujudkan kebebasan pers, dan yang terakhir, mewujudkan kehidupan demokrasi. Next. Nah, dari tuntutan-tuntutan itu kan salah satunya ada mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana pada masa itu mahasiswa dan pemuda serta rakyat Indonesia itu menilai bahwasannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan hak asasi manusia. Maka dari itu, kemudian MPR pun menindaklanjuti dengan cara mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana prosesnya dapat dilihat pada tabel, berawal dari tuntutan reformasi yang kemudian memicu Majelis Permusyawaratan Rakyat itu untuk melakukan perubahan pada Undang-Undang Dasar. Dapat dilihat pada tabel yang kedua dan yang terakhir, perubahan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebelum diamandemen dan sesudah diamandemen. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan teman saya. Yang terakhir yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Next. Baik, karena ada kendala koneksi, saya lanjutkan tanpa share screen. Pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas sekaligus petunjuk bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Undang-undang mempunyai kedudukan tertinggi dalam hukum suatu negara. Next. UUD RI 1945 berkedudukan sebagai yang pertama, hukum tertinggi. Artinya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menduduki posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Yang kedua, hukum dasar negara. Artinya, UUD NRI 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Berikutnya, seperti yang sudah ada di slide sebelumnya, Undang-Undang NRI 1945 mengalami perubahan. Perubahan pertama pada Sidang Umum MPR 1999, yaitu pada 14 Oktober sampai 21 Oktober 1999. Perubahan kedua pada Sidang Tahunan MPR 2000, yaitu pada 7 Agustus sampai 18 Agustus pada tahun 1999. Perubahan ketiga terjadi pada sidang tahunan MPR 2001, yaitu pada 1 sampai 9 November tahun 2001. Perubahan terakhir atau keempat terjadi pada sidang tahunan MPR 2002, yaitu pada 1 sampai 11 Agustus 2002. Berikutnya. Jadi di sini ada perbandingan isi Undang-Undang NRI 1945 sebelum dan sesudah diamandemen. Tabel di atas menunjukkan perubahan UUD NRI 1945 di mana sebelum diubah terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, dan 4 pasal aturan peralihan, serta 2 ayat aturan tambahan. Setelah diubah, UUD NRI 1945 terdiri atas 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, dan 3 pasal aturan peralihan, serta 2 pasal aturan tambahan. Next. Baik, cukup sekian
yang dapat kami sampaikan. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup. Sekian presentasi dari kami, semoga mendapat nilai yang bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Amin. warahmatullahi wabarakatuh.